Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen penguji praktikum tilawah Dr. Handes Haji Syamsuddin RSMAG, lalu teman-teman seperjuangan yang selalu membersamai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya, dan juga yang mana telah mempertemukan kita di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Mohon izin Bapak dosen pembimbing tilawah, di sini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Bersakit-sakit dahulu, bersyukur kemudian. Saya kira judul ini akan relevan dan banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Baik, pastinya semua orang pernah sakit. Setiap kali sakit, hampir pasti keluarga terdekat akan ribut menanyakan apakah sudah minum obat, sudah minum vitamin, makanya olahraga, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Jika kita duduk di ruangan tunggu praktik dokter, tiap hari pasti ada saja pasien yang muncul mengeluh kakinya yang nyeri, punggung pegal, mata rabun, sampai kulit yang belang-belang. Sebagian besar dari mereka mengeluh telah menghadapi sakit mereka, walaupun kadang pernyataan mereka berlebih-lebihan. Satu hari saja sudah dikatakan seperti sakaratul maut, sakit perut seperti akan melahirkan, diare dengan mencret seperti air keran. Padahal semua gejala itu adalah tanda kehadiran kasih sayang Allah di balik sakitnya tubuh kita. Sebab demam, batuk, mencret semuanya merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baiknya kita merenungi semua keadaan itu dalam perspektif yang lebih positif. Tahukah Anda bahwa demam sangat bermanfaat bagi diri kita? Suhu tubuh kita yang meningkat akan mengoptimalkan kerja enzim pembunuh kuman yang diproduksi oleh sel-sel darah putih untuk menghancurkan berbagai jenis bakteri, virus, dan jamur yang menyerang kita. Proses yang kompleks ini bermula saat kuman memasuki tubuh kita, baik dari udara, kemudian ke saluran nafas, dan juga dari makanan yang masuk ke dalam badan kita melalui saluran cerna. Juga jalan masuk lainnya. Ketika kuman memasuki darah, mereka akan segera ditangkap oleh patroli sel darah putih yang terdiri dari aneka rupa bentuk. Ada batalion monosit, regu makrofag, satuan limfosit, T helper, bahkan brigade fibroblast yang serta berpatroli 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari setahun. Jika ada kuman yang tertangkap oleh mereka, segala mereka berkomunikasi dengan hipotalamus dengan cara mengirimkan sinyal kimiawi berupa molekul psikotin dengan kode rahasia yang berbeda. Ada psikotin berupa interleukin 1, interleukin 6, dan tumor necrotizing. Ini akan faktor. Nah, sinyal-sinyal kimia memberitahu hipotalamus untuk menaikkan sel poin suhu di otak. Hipotalamus tak merespon jika taat pada perintah sinyal itu.
dan segera menaikkan suhu tubuh. Terjadilah demam. Bagaimana tindakan pertama kita dalam menangani demam? Nah, minum paracetamol, menegakkan aspirin, berharap pada ibuprofen. Nah, Rasulullah SAW bersabda, telah berpesan lewat Ibnu Umar sahabatnya, penyakit demam panas itu dari uap neraka jahanam, maka dinginkanlah dengan air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari kitab Al-Lulu wal Marjan. Nah, demam pada hakikatnya adalah sebuah proses normal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jangan buru-buru dipadamkan dengan berbagai obat penurun demam. Bantulah tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Sabarlah menghadapi kondisi ini. Berilah tubuh kita cairan tambahan untuk mengganti cairan yang hilang. Dari pengumpamaan akibat demam tinggi, minumlah banyak air seperti pesan Rasulullah SAW. Air putih, susu, sari jeruk, sari buah, dan lainnya. Rasakan kasih sayang Allah pada kita. Ia yang menciptakan bakteri, virus, jamur, dan Dia pula yang melindungi tubuh kita dengan mekanisme perbaikan otomatis. Demam bukanlah serangan terhadap diri kita, memang ia yang membuat diri kita lebih kuat. Karena setelah demam, kita akan mendapatkan pasukan tambahan yang bernama antibodi. Allah bahkan menambah ketahanan kita terhadap penyakit dengan menambah bait-bait memori struktur kuman dalam sel-sel darah putih kita. Sehingga jika kuman yang sama datang, patroli leukosit telah mengenali struktur dan kekuatan musuh mereka. Nah, paradigma positif terhadap demam inilah yang juga ditanamkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Rasulullah mengunjungi Ummu As-Sa'ib atau Ummu Al-Musayyab, lalu beliau bertanya, mengapa Anda gemetar wahai Ummu Al-Musayyab? Ia menjawab, aku terserang demam, semoga Allah tidak memberkahi kuman penyakit ini. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencerca demam, sebab demam itu dapat menghapus dosa anak Adam, sebagaimana api menghilangkan kotoran besi. Hadis sahih riwayat Muslim. Baik, hadirin rahimakumullah, selanjutnya sungguh indah paradigma berpikir Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan kita untuk tidak selalu menyalahkan pihak lain. Sikap inilah yang sering menyebabkan tumpulnya pandangan kita karena kita tak pernah dapat melihat kekurangan pada diri, mengakibatkan kita tak pernah belajar dari kesalahan. Lebih agung lagi, beliau mengajak untuk mengubah sudut pandang kita bahwa setiap kondisi ada nilai positifnya. Positive thinking, betapa dahsyatnya perubahan hidup jika kita berhasil mengubah cara berpikir. Rasa bahagia merasuk dalam sukma, tiada tempat bagi kekesalan dan sikap yang saling menyalahkan pihak lain. Kita dapat mengubah diri menjadi seorang yang baru, yang selalu mengambil hikmah dan tiap keadaan, tidak pernah melewatkan pelajaran dari setiap musibah. Kita berubah menjadi active learning dengan percaya bahwa kesabaran kita membersamai, bukan menghadapi. Demam akan berefek mengurangi dosa-dosa yang menggelapkan wajah kita di akhirat. Demam akan menghapus kekelaman catatan amal kita, memberi jalan bagi cahaya kebaikan untuk menyinari diri dari jalan di masa depan. Subhanallah. Kita mendapatkan pelajaran yang dahsyat dari demam ini, bukan? Nah, baik, selanjutnya, apakah Anda pernah batuk? Batuk juga sangatlah berperan. Apakah Anda pernah batuk? Batuk juga sangatlah berguna bagi kita. Ia adalah kontraksi otot yang mendorong udara dengan kuat dalam paru ke arah luar. Apakah Anda pernah batuk? Batuk juga sangat berguna bagi kita. Ia adalah kontraksi otot yang mendorong udara dengan kuat dari dalam paru ke arah luar dengan tujuan membersihkan saluran nafas. Batuk akan mendorong keluar lendir, iritasi, kotoran,
dan semua benda asing dan mikroba di saluran nafas agar tak saling mengotori jalan nafas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saluran napas kita dengan menciptakan pasukan penjaga antara awal tenggorokan sampai ke bronkus primer. Pasukan yang mengandung reseptor batuk yang disebut Rapidly Adapting Pulmonary Stress Receptors atau yang disingkat RAS. Pasukan yang mengandung reseptor batuk yang disebut sebagai Rapidly Adapting Pulmonary Stress Receptor atau yang disingkat RARS. Jika ada partikel asing yang masuk ke dalam saluran nafas yang akan ditangkap oleh RARS, ini akan segera berkomunikasi dengan pusat batuk di batang otak dengan mengirimkan mediator kimiawi yang dapat memproduksi batuk seperti histamin, bradikinin, prostaglandin, 5-hidroksipiktamin, capsaicin, takinin, dan lain sebagainya. Pusat batuk di batang otak akan memerintahkan otot-otot pernapasan untuk menghirup nafas kuat-kuat lewat sinyal listrik syaraf. Setelah cukup banyak udara yang ditampung di paru-paru, maka segera dihembuskan dengan kuat dan singkat. Dengan efek terdorongnya lendir dan partikel asing keluar dari nafas, bayangkan jika tak ada batuk. Mungkin paru-paru kita akan cepat minta pensiun karena tertimbun dalam berbagai dahak dan serbuk kotoran. Kita akan mati pelan-pelan karena kesulitan bernafas. Alangkah baik cara Allah mempertahankan kerja mesin penukaran karbon dioksida dengan oksigen ini dalam diri kita, lengkap dengan mekanisme penjagaan kebersihan dan perawatannya, atau dalam bahasa Inggris all-in-one. Seperti juga terdapat dalam surat At-Tin ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya saat Anda berjongkok di WC dengan perut mulas karena diare juga, apakah Anda mampu untuk bersyukur? Seharusnya harus ya. Nah, itu karena diare atau mencret juga merupakan kedahsyatan cara Allah menjaga saluran cerna kita dari bahan-bahan makanan yang aneh dan berbahaya. Allah melengkapi tubuh kita dengan tabung sepanjang 2,5 meter yang disebut usus halus. Secara umum ada 2 lapisan usus, yakni lapisan pembungkus dan lapisan otot pendorong isi usus. Jika ada virus atau kuman lainnya masuk dan mengeluarkan racun yang mengeluarkan sel-sel di bagian dalam usus, maka sel yang rusak akan mengeluarkan enzim yang merangsang sel di bawahnya gitu, untuk mengeluarkan banyak cairan ke ruangan dalam usus. Racun-racun juga merangsang otot untuk berkontraksi dengan lebih giat sehingga kita merasa mulas gitu. Kumpulan cairan yang menumpuk di bagian dalam usus didorong oleh otot-otot sehingga isi usus dapat dikeluarkan, dipompa keluar perut lewat anus. Kita mengedan misalnya, dan keluar kuman dan toksin yang dihasilkannya. Bayangkan jika tidak ada mekanisme diare alias mencret, kita akan sangat mudah keracunan jika Allah tak mengilhami usus-usus kita untuk berkontraksi dan mengenyahkan segala makhluk asing itu. Nah, memang akibat racun yang merangsang otot-otot saluran cerna, ia bergerak luar biasa menyebabkan kita mulas dan mual. Tetapi setelah itu kita bisa memetik hikmahnya yang luar biasa karena pencernaan kita sehat kembali. Jadi haruslah banyak-banyak bersyukur. Seperti
Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum wajkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Next time, jika kamu demam, batuk, ataupun mencret, janganlah lewatkan kesempatan untuk bersyukur supaya ditambah nikmat kesehatan kita. Dan sesuai judul kita, tentulah ingat bersakit-sakit dahulu, bersyukur kemudian. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.